pertanyaan itu kan simpel, sudah diberitahu oleh hostnya tadi. Sebenarnya emang Prabowo tuh punya data, punya orangnya tahu siapa. Silahkan abang beritahu orangnya siapa saat ini. Apakah di sini Prabowo ingin merasa gagah-gagahan? Kalau misalnya Prabowo ingin merasa gagah, pertama beritahu seluruh informasi yang Pak Prabowo tahu tentang pembayaran mahasiswa Ya. tersebut. Kedua, tolonglah perbaiki komunikasinya gitu, entah di level Prabowo atau di level Bakom atau di level kementerian kelembagaan lainnya, karena ini sekarang yang kita butuhkan gitu loh. Saya ke Mas Hafiz dulu ya. Mas Hafiz, kalau menyimak pernyataannya Pak Presiden Prabowo, bagaimana respons organisasi Anda terhadap pernyataan Presiden yang sebenarnya menyiratkan banyak demonstran katanya dibayar dan tidak paham isu. Itu kira-kira apa dampaknya bagi gerakan mahasiswa menurut Anda? Dampaknya sebenarnya praktik-praktik seperti ini itu sudah terjadi ya kita bisa bilang mungkin 10 tahun terakhir gitu loh. Nah, ini bukan hal yang baru. Justru yang baru adalah ketika Prabowo akhirnya mengakui bahwa ada selain pihak asing yang melakukan hal tersebut. Dan Pak Prabowo sendiri seperti pidato-pidato sebelumnya mengatakan bahwa sebenarnya ia tahu siapa aktor di balik hal tersebut gitu loh. Sebelumnya tapi kan di asing. Tapi saat ini Pak Prabowo dengan yakin mengatakan bahwa ia tahu. Sebenarnya simpel kan. Dari BEM UI sendiri itu penasaran banget loh. Sebenarnya kalau misalnya Bapak tahu, emang siapa sih? Mengapa tidak mau disebut? Itu pertama. Kedua, kenapa tidak ada aksi lanjutan dari pemerintah untuk meluruskan hal tersebut? Karena saat ini Indonesia kan merupakan negara demokrasi. Di negara demokrasi, demo itu wajar gitu loh. As in, demo itu merupakan hak warga yang sudah dijamin undang-undang. Tapi di negara demokrasi saat ini, kita bisa lihat dari mulai demo tanggal 12 Juni, itu terus ada aksi di tiap titik-titik. Tidak hanya di Jakarta, tapi ada di Malang, Surabaya, Blitar, dan seterusnya gitu loh. Berarti saat ini negara demokrasi kita itu sedang tidak apa-apa. It's not okay. Tumbuhnya demo-demo yang seperti yang cukup intens itu menandakan bahwa demokrasi kita saat ini itu tuh sedang ditekan sangat intens gitu loh. Karena wajar kalau misalnya demo-demo tersebut terjadi. Saat ini saja pemerintah masih belum bisa menjawab tuntutan-tuntutan kita gitu loh. Dan bahkan malah banyak yang menolak. Padahal tuntutan kita tuh sudah terstruktur, logis, dan jelas. Dan kalau misalnya Pak Prabowo malah bilang bahwa banyak demonstran itu tidak paham dan sebagainya, ya datanya dari mana? Dan hati-hati loh Pak. Bapak berbicara seperti itu, berarti Bapak juga mengakui dan bahkan membuat sebuah lelucon gitu loh. Bahwa sebenarnya ya rakyat-rakyat Bapak itu bodoh. Padahal Bapak seharusnya sebagai Pak Prabowo ya, sebagai presiden kita yang memang selalu membanggakan 58% rakyat tersebut, bisa jadi aja orang-orang yang turun di situ merupakan orang yang ngevote Bapak saat itu. Dan saat ini malah Bapak mempelintirkannya seolah-olah demo kita tuh tidak ada artinya dan juga para demonstran itu tidak mengerti gitu loh. Menurut kami ini merupakan hal yang sangat ofensif. Hal yang sangat ofensif, dan Anda juga sebenarnya tadi menuntut juga reaksi dari pemerintah dalam hal ini presiden maupun juga yang mewakilinya. Kalau gitu saya langsung ke Mas Hariko dari Bakom. Mas Hariko, tapi dari Bakom sendiri dengan pernyataan Pak Prabowo seperti itu, apakah juga pemerintah punya bukti yang kuat yang mendukung juga pernyataan presiden tentang pendanaan aksi protes ini? Ya, terima kasih Mas Radi Saputro dan Mas Hafiz yang kami hormati pemirsa Kompas TV. Jadi sangat setuju dengan Mas Hafiz dari BEM UI ya, bahwa demonstrasi itu hak setiap warga negara. Kami setuju dengan mahasiswa UI. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa kritik itu menyelamatkan kita. Tapi fitnah itu dilarang oleh semua agama. Dan kami berterima kasih kepada seluruh mahasiswa, orasinya, spanduknya, dan berbagai kritik-kritiknya terhadap pemerintah. Nah, terkait dengan demonstrasi yang dibayar, jadi pesan utama yang ingin disampaikan oleh Presiden adalah kita ini satu tim, ya. We are one team. Jadi kita satu tim. Bahkan Presiden itu mengumpamakan, mengibaratkan kita seperti sebuah tim sepak bola. Apalagi saat ini sedang Piala Dunia. Dan kita sama-sama melihat bahwa 200-an negara di dunia ini tidak hanya bersaing di bidang olahraga, tapi juga di bidang ekonomi, intelijen, militer. Nah, jadi Presiden
sengaja menyampaikan analogi sepak bola ini agar mudah dipahami dan mari kita sama-sama melihat ke atas bahwasanya negara kita sedang bersaing dengan negara-negara lain. Nah, kita ini timnas Indonesia. Mungkin kalau disebut timnas Indonesia di kepala kita ini timnas sepak bola. Tapi mari kita perluas bahwa timnas Indonesia itu adalah 284 juta penduduk Indonesia Oke, ini. oke. Dan termasuk yang kita banggakan para mahasiswa. Apa yang kita perjuangkan hari ini? Dan kita harus jujur mengakui tidak semua orang suka dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat ya. Seperti sama-sama kita ketahui, ada hal yang puluhan tahun dibiarkan, sekarang ditertibkan. Pemerintah telah merebut kembali, menguasai kembali lebih dari 5 juta hektar kebun kelapa sawit yang melanggar hukum, yang tidak sesuai dengan peraturan, yang bikin kebun di Oke. hutan lindung, yang Oke, baik. memasukkan laporan. Ya. Ini puluhan tahun dibiarkan. Kemudian pemerintah juga telah menutup ratusan tambang-tambang tanpa izin. Jadi selama ini negara dianggap tidak ada, kemudian pemerintah juga menertibkan berbagai korupsi-korupsi di sektor sumber daya alam. Nah, Presiden ingin mengajak kita seperti yang sering kita lihat selama ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden ini sebetulnya jauh melampaui tuntutan dari Pak mahasiswa. Bahkan ada yang selama 34 tahun dibiarkan kecurangan ekspor. Dan itu merugikan negara 15.000 lebih, bahkan hampir 16.000. Sekarang kita akan memerangi itu. Oke. Presiden memahami ada orang-orang yang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ini. Baru 19 bulan Presiden, 240 BUMN sudah ditutup. Kemudian tantim-tantim komisaris bonus tahunan juga sudah tidak ada. Kemudian ada pembatasan usia media sosial. Oke, baik. Kemudian ada pembatasan untuk produk-produk cepat saji yang kadar gula, garam dan lemaknya itu sekarang juga akan diberikan label. Memang banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan sebagian kecil orang, tetapi ini 100% demi masa depan orang Indonesia dan demi seluruh mahasiswa yang kita Oke, banggakan. baik. Terima kasih. Mas Riko begini, Mas Riko, kalau tadi Anda menganalogikan pertandingan sepak bola begitu ya, Pak Presiden juga menganalogikan hal yang sama. Saya juga coba bermain analogi. Misalnya satu tim sepak bola, ada satu pemain yang tidak diberikan bola. Bukankah satu pemain itu akan protes ketika dia juga berhak untuk memainkan bola dan juga berperan untuk menciptakan prestasi buat timnya? Dan dengan tujuan yang sama itu, mengapa juga tidak tidak diberikan kesempatan yang sama terhadap misalnya pemainnya ini? Dalam hal ini analoginya adalah misalnya teman-teman mahasiswa yang menyuarakan protes. Baik. Begitu. Kenapa saya tidak mendapatkan hak saya untuk memainkan bola, menciptakan gol misalnya ke gawang lawan? Baik. Tadi di awal kami sampaikan kritik-kritik dari mahasiswa, spanduk-spanduk dari mahasiswa, orasi-orasi dari mahasiswa ikut terlibat dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Ya, betul. Jadi kalau nanti ada pencapaian pemberantasan korupsi pemerintah ini lebih baik, itu bukan prestasi pemerintah saja, tetapi itu prestasi seluruh mahasiswa. Dan itu sangat-sangat kita apresiasi. Ya. Bahkan Presiden mengatakan, coba bayangkan apakah orang-orang koruptor ini ketika pakai baju oranye dan tangannya diborgol, itu dia ingat bagaimana perasaan anak dan istrinya. Bang, Dan tapi itu sorry, disampaikan oleh aku Presiden. ingin nanya Bang. Jadi Tapi sekali lagi kami sampaikan, peran mahasiswa di aku sini punya pertanyaan sangat-sangat simpel doang Bang. strategis Aku dalam untuk membuat mau nanya aja perubahan Bang. di Indonesia. Sorry. Oke, baik, silakan Aku Mas mau, Hafiz. aku mau nanya ke Bang Hariko. Emang tuntutan kita selama ini apa aja Bang? Emang Abang tahu? Iya, Apa kan aja? mahasiswa meminta perbaikan di bidang ekonomi, kemudian Secara penghentian spesifik NPG. Bang, secara spesifik. Terutama tanggal Bagaimana? 12 Juni. Ya Secara ada spesifik. 20 tuntutan yang kalau kita lihat di sana, Kak. Saya masih ada catatannya. Tapi yang saya sayangkan satu, Mas, dalam berbagai tuntutan-tuntutan itu, kenapa di sana juga dicantumkan penolakan terhadap sekolah rakyat? Loh, tanggal 12 Juni memang kita ada turun bahwa penolakan sekolah rakyat. 12 Juni loh Mas. Ada. Ketika Dalam BEM UI berita turun, di Kompas 5 TV, tuntutan. Ada berarti Mas, terkait dengan yakin? 20 tuntutan mahasiswa. Enggak, saya kan bertanya, Mas hafal, ya kan? Semua tuntutan orasi. Ini saya nggak usah nanya orasi, saya tanya tuntutan. Dari 5 tuntutan yang dibawa oleh BEM UI dan BEM SUI dan dan teman-teman BEM Univ lainnya, memang ada kami membawa tutup sekolah rakyat. Nah, masalah itu seperti itu loh Bang.
Abang mengatakan bahwa abang mendengarkan tuntutan kita, orasi kita. Tapi bahkan di 5 tuntutan original kita saja itu tidak ada, Bang. Dan pertanyaan itu kan simpel, sudah diberitahu oleh hostnya tadi. Sebenarnya emang Prabowo tuh punya data, punya orangnya tahu siapa. Silahkan abang beritahu orangnya siapa saat ini. Abang kan sebagai badan komunikasi. Saat ini abang malah memberitahu prestasi-prestasi ya pemerintah doang gitu loh. Saat ini abang itu tuh prioritasnya adalah untuk memberitahu ke kami dan seluruh penonton saat ini sebenarnya siapa sih yang membayar. Nah, supaya clear juga, Bang Hariko, betul tadi dikatakan Mas Hafiz bahwa ada kan Pak Prabowo secara spesifik ini ada yang mendanai gerakan mahasiswa. Kenapa tidak diungkap saja supaya ini clear, bukan BEM UI, bukan siapa, tapi siapa begitu misalnya? Ya, terkait dengan tuntutan teman-teman dari BEM UI, yang paling sering kami dengar itu adalah menghentikan pemborosan APBN. Benar nggak, Mas Hafiz? Betul. Betul kan? Kemudian sering juga mahasiswa mengatakan agar menurunkan harga bahan pokok. Benar ya? Betul. Kemudian mahasiswa UI juga menuntut penghentian program makan bergizi gratis. Betul? Betul. Kemudian mahasiswa UI juga menuntut menolak militerisme di ranah sipil. Betul. Kemudian mahasiswa UI juga mengatakan agar Presiden Prabowo mengakui kesalahan dan kemudian mendesak kepemimpinan untuk mengakui kesalahan. Betul demikian? Lebih tepatnya mengakui kesalahan dan berhenti mengelak. Nah, justru sekarang tuntutan menutup sekolah tadi itu sudah gimana, Bang? saya sampaikan tuntutan mahasiswa UI, 5 tuntutan dari mahasiswa UI. Sekarang kalau kita ingin menyampaikan kembali kepada tahun 2015, kita balik kembali ya. Di tahun 2015 itu ada demo Indonesia Gelap. Dan salah satunya kami mengapresiasi teman-teman BEM, namun kami sangat menyayangkan kenapa di sana disampaikan bahwasanya KIP kuliah itu terancam diputus, bahwa faktanya tidak. Artinya mari kita sama-sama tidak hanya melihat dari suara teman-teman kita, tapi kita juga lihat juga dari suara-suara dari tempat lain. Tadi ketika Mas mengatakan pemerintah tidak mendengarkan program dari pemerintah. Tadi sudah saya bacakan 5 dari tuntutan teman-teman BEM UI. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang pemborosan anggaran. Kami sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman BEM UI yang sudah mengingatkan hal ini. Dan ini kami setuju 100% dengan teman-teman BEM UI, hentikan pemborosan anggaran. Oleh karena itu sejak 20 Oktober tahun 2024, Presiden telah meminta kepada seluruh jajarannya untuk menghentikan perjalanan dinas yang tidak perlu, untuk menghentikan rapat-rapat yang tidak penting, untuk menghentikan pembelian ATK-ATK yang tidak penting. Kalau terbang ke negara itu merupakan pemborosan APBN nggak, Bang? Ya, kalau kami terima kritiknya terkait dengan kunjungan presiden ke luar negeri, tetapi kunjungan presiden ke luar negeri itu juga dalam rangka mengamankan bagaimana bahan bakar minyak kita bisa tidak naik. Dan hari ini kita merasakan bagaimana di dunia lain panas, di dunia lain lebih dulu naik, kita masih bisa menahan. Kemudian untuk meskipun kelas menengahnya yang menjerit karena Pertamaxnya naik ya, Bang. Dan investasi kita dari kunjungan-kunjungan di luar negeri itu triliunan rupiah. Jadi yang dikritik adalah apabila tujuan dari perjalanan itu tidak jelas. Kalau tujuan perjalanan itu jelas, bagaimana kita mendayung di tengah dua raksasa besar ini, bagaimana kita mengamankan 284 juta orang ini, tidak terjadi konflik, dan kita merasakan itu semua di hari Lebaran kemarin, ya, 38 provinsi, kemudian 514 kota kabupaten di Indonesia, semuanya damai, semuanya bisa dikunjungi, tidak terjadi kelangkaan harga bahan pokok, bahkan banyak bonus-bonus untuk perjalanan mudik. Artinya, untuk menjaga 284 juta ini masyarakat bisa aman, bisa rukun, bahkan kita terdiri dari 1.750 suku bangsa, 1.350 suku bangsa, ini tidak mudah. Butuh berbagai pendekatan-pendekatan. Dan kemarin kita bisa melihat setelah kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis, ternyata Prancis menjadi salah satu mediator dari perdamaian Amerika dan Iran. Setiap kunjungan Presiden Prabowo tentu ada tujuannya. Kalau tidak ada tujuannya, kami setuju dengan mahasiswa itu harus dikritik. Dan itu adalah pemborosan. Oke, Anda ada respons Mas Hafiz dengan jawaban yang diutarakan oleh Mas Hariko tadi?
Ya sebenarnya kan kenapa kita membawa diskusi 5 tuntutan tersebut, tadinya Mas Eriko bilang bahwa Mas tahu dari awal, tapi nyatanya aja awal-awal Mas Eriko bilang ya kami minta menutup sekolah rakyat gitu loh. Terus kedua sebenarnya Mas Eriko tuh masih belum menjawab saat ini. Siapa sih Nah sebenarnya yang itu membawa itu pertanyaan bayar saya juga tadi. mahasiswa UBK tersebut? Siapa sih yang kira-kira yang malah membayar? Nah yang sebenarnya yang anehnya adalah menurut keterangan si Abdi itu ya, ketua BEM FHUBK, dia menyatakan katanya dia dibayar untuk audiensinya jangan di DPR atau tidak di DPR gitu. Tapi kan nyatanya adalah dia malah audiensinya di mana? Di istana saat itu. Nah, Istana ini kan Wapres. justru mengeluarkan asumsi-asumsi gitu loh kepada masyarakat dan sebagainya. Hmm. Kalau misalnya memang Pak Presiden itu tahu dan sebagainya, silahkan memberitahu. Ini kan yang ingin kita butuhkan sekarang. Dan apalagi Bapak sekarang sebagai Bakom. Seharusnya Bapak juga bisa dong memberitahu kita siapa nih sebenarnya orangnya. Itu satu. Kedua, yang harus di bring up juga itu sebenarnya saat ini adalah aksi pro MBG yang sudah banyak sekali ada di sosial media yang terbukti dibayar. Bahkan sempat ada wawancara di TV nasional yang mengakui bahwa seseorang tuh mendapatkan duit 100.000, makanan dan sebagainya gitu loh. Ini loh seharusnya yang menjadi public discussion di antara pemerintahan dan rakyat, bukan tiba-tiba Pak Prabowo bilang bahwa oh iya nih, aku tahu siapa yang membayar mereka. Tapi ujung-ujungnya Pak Prabowo malah tidak mau memberitahu kita. Lantas tujuannya apa? Apakah di sini Prabowo ingin merasa gagah-gagahan? Kalau misalnya Prabowo ingin merasa gagah, pertama beritahu seluruh informasi yang Pak Prabowo tahu tentang pembayaran mahasiswa Ya. tersebut. Kedua, tolonglah perbaiki komunikasinya gitu, entah di level Prabowo atau di level Bakom atau di level kementerian kelembagaan lainnya, karena ini sekarang yang kita butuhkan gitu loh.